明之辈。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga hari-harinya tidak membagongkan ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Trascending the Nine Heavens episode ke-7. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita rekap ceritanya guys. Scene awal episode ke-7 dibuka dengan fenomena langit yang banyak dilihat oleh para pendekar di seluruh benua. Tidak terkecuali Tibu Tian yang menganggap fenomena langit ini pertanda kekacauan akan datang. Di saat itu pula dia menanyakan kabar ayahnya kepada pelayan kerajaan bernama Tang Xinseng karena ia diketahui Raja Tiyun pada saat ini sedang sakit keras. Tang Xinseng memberitahu kalau dia sudah mencarikan tabib ternama sesuai keinginan Tibu Tian dan dia sangat yakin tabib tersebut bisa menyembuhkan Raja Tiyun. Sementara itu di kerajaan Dazhou, Qingru kelima bersama dua orang bawahannya juga melihat langsung fenomena langit yang sedang terjadi. Dua bawahan Qingru kelima menganggap kalau fenomena langit ini pasti disebabkan oleh kerajaan Tiyun yang sudah bersiap untuk menyerang mereka. Qingru kelima pun membantah hal tersebut karena menurutnya fenomena langit seperti ini tidak bisa dilakukan oleh kerajaan Tiyun. Tak lama kemudian Qingru kelima juga kedatangan seekor burung pembawa pesan yang mengabarkan kalau sekarang Raja Tiyun sedang sakit keras. Dengan sikap tenangnya, Qingru kelima tidak gegabah untuk melakukan penyerangan kepada kerajaan Tiyun karena dia menganggap masih banyak sekutu dari kerajaan Tiyun yang harus dibereskan. Terlebih lagi saat ini Qingru kelima akan mengizinkan seorang tabib terkenal bernama Du Xiqing untuk pergi mengobati Raja Tiyun. Qingru kelima yang memberikan izin kepada tabib Du Xiqing bukanlah tanpa sebab. Ternyata sedari awal dia sudah takut jika Raja Tiyun mati karena sesuatu penyakit, maka Tibu Tian yang merupakan pewaris tahta raja akan naik menjadi raja resmi dari kerajaan Tiyun. Diketahui selama ini Tibu Tian lah yang selalu saja menjadi batu sandungan bagi kerajaan Dazhou mereka. Jadi kepergian tabib Du Xiqing diharapkan bisa menyembuhkan Raja Tiyun guna menggagalkan kenaikan tahta dari Tibu Tian. Strategi yang cukup tenang dari Qingru kelima ini dipuji oleh dua bawahannya. Qingru kelima juga paham kalau tabib Du Xiqing pasti akan mendapat hadangan dari orang suruhan Tibu Tian, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk segera mencarikan master bela diri guna bisa mengawal kepergian dari tabib Du Xiqing agar selamat sampai di kerajaan Tiyun. Sementara itu di Taman Bambu Ungu, Tantan menemukan sebuah ikan aneh yang muncul akibat fenomena langit gelap barusan. Cuyang pun memberitahu Tantan kalau ikan tersebut adalah ikan penyerap jiwa yang cukup langka dan juga mahal, serta tanda 3 bintang di kepala ikan tersebut merupakan tanda bangsa suci bintang ketiga. Konon katanya jika menyimpan ikan tersebut di dalam ruangan, maka akan memungkinkan energi spiritual berkumpul di dalam ruangan tempat ikan tersebut berada.
Karena sudah tahu kalau ini adalah ikan yang cukup berharga, Tantan pun berniat memelihara ikan penyerap jiwa sembari berharap kalau ikan ini melahirkan ikan-ikan penyerap jiwa yang lain. Di saat itu pula, Meng Chaoran tidak menyangka bahwa Chuyang mengetahui asal-usul dari ikan penyerap jiwa. Dia pun berpikir bahwa kemunculan ikan ini pasti dikarenakan fenomena langit sebelumnya yang bisa saja menandakan akan terjadi sebuah kekacauan. Tidak lupa, Meng Chaoran juga meminta Chuyang untuk berangkat secepat mungkin ke kerajaan Tiyun guna membantu Wu Qianqin melindungi Tuan Muda Tibutian. Keesokan harinya, Meng Chaoran memberikan nasihat kepada Chuyang sebelum pergi ke kerajaan Tiyun. Meng Chaoran juga memberi Chuyang sebuah pedang legend yang sudah sangat lama berada di tangan Meng Chaoran sendiri. Sementara itu, Tantan yang sedang sibuk bersama dengan ikan penyerap jiwa memberikan sebuah saran agar Chuyang membawa ikan penyerap jiwa saja karena siapa tahu di perjalanan nanti ikan ini sangat berguna. Namun ya tentu saja Chuyang tidak akan membawa ikan tersebut. Di sini dia juga kelihatan langsung memeluk Tantan untuk berpamitan serta memberikan sebuah buku rangkuman bela diri untuk Tantan belajar. Chuyang sangat berharap kalau Tantan bisa berlatih dengan giat agar kelak pada kompetisi puncak dia tidak mempermalukan taman bambu ungu mereka. Raut kesedihan jelas terlihat di wajah Meng Chaoran dan juga Tantan karena mereka harus melepas Chuyang demi keselamatan seluruh orang di Menara Tianwei. Singkat cerita, Chuyang sudah sampai di tengah-tengah jalan wilayah kerajaan Tiyun dan ingin segera bergegas guna bisa menyusul Wu Qianqin. Beberapa saat kemudian, dari jalan yang sama muncul rombongan tabib Du Siqing yang ingin pergi ke kerajaan Tiyun untuk bisa mengobati Raja Tiyun. Terlihat rombongan ini dikawal oleh praktisi bernama Gao Weicheng yang merupakan anggota dari Sekte Pedang Api. Dari dalam kereta kuda, Du Siqing meminta Gao Weicheng untuk lebih cepat dalam berkuda agar mereka bisa segera sampai di kerajaan Tiyun. Gao Weicheng pun merespon kalau sekarang mereka sudah dalam kecepatan maksimal dan akan sampai di kerajaan Tiyun besok hari. Chuyang yang melihat momen ini pun menyadari kalau orang-orang berkuda yang lewat barusan berasal dari kerajaan Dazhou. Dia pun berencana memanfaatkan situasi ini untuk mengikuti mereka guna bisa sampai di kerajaan Tiyun. Sementara itu, ada segerombolan kelompok bertopeng yang sudah bersiap di atas tebing untuk mencegat rombongan tabib Du Siqing. Mereka melemparkan bebatuan sekaligus memblokir jalan agar rombongan tabib Du Siqing tidak bisa sampai ke kerajaan Tiyun. Situasi ini pun membuat Gao Weicheng memerintahkan anak buahnya untuk membuat formasi guna bisa melindungi kereta kuda tabib Du Siqing. Sementara itu, seorang pemimpin dari pasukan bertopeng memberi perintah agar anak buahnya menghujani rombongan tabib Du Siqing menggunakan anak panah. Situasi ini membuat Gao Weicheng mengambil langkah cepat menarik tuas agar kereta kuda tabib Du Siqing dilapisi oleh besi. Dia pun tanpa ragu-ragu menggunakan pedang apinya guna bisa menghalau serangan anak panah yang diarahkan kepada mereka. Dari arah lain, Chuyang yang melihat aksi dari Gao Weicheng cukup terpukau dengan kemampuan pedang api karena sudah lama dia tidak pernah melihat teknik pedang api seperti itu. Dia juga memuji Du Siqing yang bisa meminta praktisi dari Sekte Pedang Api untuk menjadi pengawalnya. Di saat yang sama, Gao Weicheng kelihatan marah-marah karena orang-orang yang menyerangnya tak kunjung menampakkan batang hidung mereka.
Namun bukannya muncul gerombolan pria bertopeng kembali menghujani Gao Weicheng dengan ratusan anak panah. Ketika Gao Weicheng sedang sibuk menghalau anak panah, batu-batu kembali dijatuhkan untuk menghancurkan kereta kuda milik tabib Du Shiqing. Dan di saat itu pula Bang MC kita langsung beraksi untuk menolong tabib Du Shiqing. Setelah menghancurkan batu besar, Cu Yang lantas berlari menaiki tebing guna memantau siapakah dalang dibalik penyergapan kepada rombongan tabib Du Shiqing ini. Cu Yang pun sadar bahwa dia harus mengalahkan pemimpin kelompok bertopeng terlebih dahulu agar bisa membuat anak buahnya menyerah dengan paksa. Baku hantam pun terjadi di antara Cu Yang dan juga pemimpin kelompok bertopeng karena ya di sini pemimpin kelompok bertopeng berencana menghadapi Cu Yang sendirian, sementara anak buahnya dia perintah untuk terus menyerang tabib Du Shiqing. Setelah beberapa saat melakukan perbaku hantaman, Cu Yang berhasil mengalahkan pemimpin kelompok bertopeng. Sementara itu, Gao Weicheng yang terkena serangan panah menyadari bahwa anak panah yang digunakan oleh kelompok bertopeng ternyata memiliki sebuah racun. Namun bukannya takut, Gao Weicheng kelihatan sama sekali tidak gentar karena dia akan melindungi tabib Du Shiqing dengan nyawanya sendiri. Saat kelompok bertopeng ingin melanjutkan serangan, tiba-tiba saja muncul Cu Yang di hadapan mereka semua dengan menyandera pemimpin kelompok bertopeng yang sudah dia kalahkan. Cu Yang meminta kelompok bertopeng untuk melepaskan rombongan tabib Du Shiqing karena kalau tidak dia akan membunuh pemimpin kelompok bertopeng. Pada awalnya anak buah kelompok bertopeng tidak takut dengan ancaman yang dibuat oleh Cu Yang karena mereka merasa kalau orang yang disandra oleh Cu Yang hanyalah prajurit biasa. Namun setelah Cu Yang menyerang si pemimpin dengan kekuatannya, anak buah kelompok bertopeng ini pun meminta Cu Yang untuk melepaskan pemimpin mereka. Anak buah kelompok bertopeng ini menawarkan kesepakatan di mana mereka akan meminta rombongan tabib Du Shiqing untuk pulang saja dan mereka tidak akan melakukan tindakan kekerasan. Namun ya di sini Cu Yang tidak akan menyetujui hal tersebut karena dia masih akan tetap pergi ke kerajaan Tiyun. Dia juga berkata bahwa kelompok bertopeng bisa mengawasi rombongan tabib Du Shiqing hingga sampai ke kerajaan Tiyun dan menjamin bahwa keadaan pemimpin mereka akan baik-baik saja. Kelompok bertopeng pun akhirnya menyetujui semua yang dikatakan oleh Cu Yang. Mendapati hal ini, Cu Yang yang sudah mengetahui kalau kelompok bertopeng adalah orang-orang kerajaan Tiyun menganggap mereka sungguh setia kawan. Setelah menyerahkan pemimpin kelompok bertopeng kepada Gao Weicheng, Cu Yang lantas mengecek anak panah yang dia anggap pasti sudah dibuat oleh pejabat elit kerajaan Tiyun. Benar saja ketika hendak menyentuh anak panah tersebut, tiba-tiba saja jiwa pedang menyerap esensi panah yang menancap di atas tanah. Di saat itu pula jiwa pedang memberitahu Cu Yang bahwa pedang 9 kesengsaraan mempunyai teknik penyerapan yang memungkinkan untuk menyerap sebuah benda agar bisa digunakan kembali. Jiwa pedang juga sangat kaget ketika mengetahui kalau Cu Yang sebagai pemegang pedang 9 kesengsaraan sebelumnya tidak mengetahui perihal hal ini. Karena tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Cu Yang lalu menyerap semua anak panah yang tertancap di atas tanah. Di saat yang sama, Du Shiqing keluar dari kereta kuda serta mendapat informasi dari Gao Weicheng bahwa ada seorang pemuda yang sudah membantu mereka menghadapi kelompok bertopeng. Saat hendak berkenalan serta berterima kasih kepada Bang MC kita, tiba-tiba saja Cu Yang merasakan hal yang aneh di tubuhnya karena dia terlalu banyak menyerap esensi panah.
Jiwa Pedang pun kemudian memarahi Chuyang dengan berkata bahwa Chuyang tidak boleh serakah, di mana kultivasi dari Chuyang sekarang masih sangat rendah, jadi meridiannya akan terguncang jika terlalu banyak menyerap esensi sebuah benda. Jiwa Pedang juga memberitahu kalau Liontin Giok Ungu, peninggalan orang tua Chuyang, memiliki andil besar untuk menekan kerusakan di dalam meridian Chuyang. Di saat itu pula Jiwa Pedang juga meminta Chuyang untuk fokus karena saat ini dia akan membantu menyingkirkan ketidakmurnian dari pembuluh darah Chuyang. Dan benar saja, tak lama kemudian Chuyang langsung muntah banyak darah efek terbuangnya ketidakmurnian tersebut. Melihat Chuyang mengeluarkan ketidakmurnian di dalam tubuhnya membuat tabib Du Shiqing cukup kaget karena dia sudah belajar selama bertahun-tahun namun baru pertama kali melihat kejadian seperti yang Chuyang alami. Gao Weicheng juga langsung bertanya tentang kemampuan apakah yang dilatih oleh Chuyang karena bisa mengeluarkan ketidakmurnian di dalam tubuh secepat ini. Chuyang membuat alasan kalau dia bisa mengeluarkan ketidakmurnian tersebut karena bantuan obat pil yang diberikan oleh gurunya. Chuyang juga memberitahukan kalau dia adalah murid dari Menara Tianwei yang sudah diusir karena sudah membuat sebuah kesalahan. Rencananya pada hari ini dia ingin pergi ke wilayah kerajaan Tiyun untuk mencari sebuah perlindungan. Dan yap, benar guys, Chuyang tentu saja tidak memberitahukan identitas aslinya ya. Karena Du Shiqing dan Gao Weicheng merasa sudah tertolong dengan kehadiran Chuyang, mereka berdua lantas mengajak Chuyang untuk ikut bersama dalam rombongan karena toh mereka juga ingin pergi ke arah yang sama. Sementara untuk pemimpin kelompok bertopeng, Chuyang meminta agar Du Shiqing dan juga Gao Weicheng menyerahkan pemimpin tersebut kepadanya karena ada beberapa hal yang ingin Chuyang bicarakan kepada pemimpin kelompok bertopeng. Dan yap guys, scene ini juga sekaligus menutup episode 7 kali ini ya. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.